真似できないよこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ肩の力抜いてラックラック Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu tutor yang saya hormati. Kembali lagi bersama dengan saya Fitratul Mawadah dari UPPBJ UT Purwokerto dengan NIM 048258 398 Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Kenegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan tugas 3 berkaitan dengan falsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan tiang agar tetap kokoh, sistem pendidikan juga memerlukan prinsip-prinsip yang kuat agar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut modul falsafat ilmu, pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan perilaku manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran agar tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter dan moral peserta didik. Menurut pendapat saya, keberadaan pilar pendidikan sangat penting karena menjadi acuan bagi guru, peserta didik, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Yang kedua, kita membahas tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sudah tahu semua kan siapa Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan hingga saat ini menjadi dasar pendidikan nasional, yaitu yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehingga dapat ditiru oleh peserta didik. Yang kedua ada Ingmatyo Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun kemauan atau semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga hadir bersama peserta didik untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan semangat belajar. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan bimbingan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab. Menurut pendapat saya, ketiga prinsip itu menunjukkan bahwa peran guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pembentuk karakter dari peserta didik, atau dapat saya sampaikan atau saya tambahkan bahwa sebagai guru, kita harus dapat menjadi role model yang perilakunya, sikapnya, dan prestasinya dapat ditiru dan jadi panutan. Sebagai contoh, saya sering sekali menghadapi siswa yang ketika dimana seorang atau kepada guru lain itu berbeda sikapnya. Itu seperti misal guru dengan karakter yang setiap harinya itu disiplin, siswa juga akan lebih menghargai ketika pembelajaran atau ketika masuk kelas, itu jauh lebih menghargai guru yang bersikap disiplin daripada yang kurang dalam menghargai waktu atau menghargai kedisiplinan. Itu hanya contoh yang sering saya pribadi temui di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kita membahas tentang relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Di era digital seperti sekarang ini, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan sekali karena pendidikan saat ini menghadapi berbagai perubahan akibat perkembangan teknologi. Relevansinya itu pada Ingarso Sung Tulodo, yang guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial dengan bijak. Misalnya, guru menunjukkan etika berkomunikasi di dunia digital dan mengajarkan cara menyaring informasi yang benar. Yang kedua ada Ingmatyo Mangun Karso. Guru dapat memanfaatkan berbagai platform digital seperti Google Classroom, Zoom, atau video pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, di Tutwuri Handayani. Peserta didik dapat belajar secara mandiri melalui berbagai sumber
belajar digital, sementara guru tetap memberikan arahan dan pendampingan. Tantangannya, yang pertama masih terdapat kesenjangan akses internet dan perangkat teknologi di berbagai daerah. Yang kedua, ada meningkatnya penyebaran informasi palsu atau hoax. Yang ketiga, menurunnya interaksi sosial secara langsung akibat ketergantungan pada gawai. Yang keempat, tantangan dalam bentuk karakter peserta didik di tengah derasnya pengaruh media digital. Menurut pendapat saya, tantangan terbesar bukanlah teknologinya, melainkan bagaimana teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan bijak untuk mendukung proses pendidikan tersebut. Berikutnya, kita akan membahas tentang relevansi pilar pendidikan sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Saat ini, pendidikan nasional menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya literasi, kesenjangan akses pendidikan, serta tantangan dalam pembentukan karakter peserta didik. Menurut pendapat saya, nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Keteladanan guru Ingarso Suntulodo dapat membantu membangun karakter peserta didik. Semangat kolaborasi dan motivasi Ingmatyo Mangunkarso dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sementara itu, dukungan terhadap kemandirian belajar atau Tutwuri Handayani dapat mempersiapkan peserta didik terhadap tuntutan abad 21. Dengan menggabungkan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pemanfaatan teknologi secara bijak, pendidikan Indonesia dapat menjadi penghasil generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan yang berlandaskan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital. Prinsip Ingarso Suntulodo, Ingmatyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani dapat menjadi pedoman dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurut pendapat saya, tantangan pendidikan saat ini dapat dihadapi dengan memadukan nilai-nilai pendidikan dan pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Dari awal sampai akhir, mungkin kiranya ada kekurangan dari pembuatan video dan penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Entah itu dari tugas 1, 2, atau ini di tugas terakhir. Saya pribadi memohon maaf kepada teman-teman dan ibu tutor yang saya hormati dan sudah membimbing saya. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang sudah ibu berikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian.